Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Ikhwatul kiram, kaum muslimin jamaah majlis ilmi rahimakumullah. Kita langsung saja mengenai pembahasan kita kemarin masalah selesai wudu dengan doa dan fadilah wudu, yakni nanti akan bersinar di hari kiamat. Ada perbedaan orang-orang yang melaksanakan wudu, tentunya dikaitkan diantaranya dengan masalah sholat, dengan orang-orang yang tidak pernah tersentuh wudu. Pada pagi hari ini kita akan membahas masalah yang bertalian dengan sholat, diantaranya masalah takbir, baik itu takbir dalam pengertian takbiratul ihram maupun takbir-takbir yang lain. Ada tempat-tempat di mana kita dalam melaksanakan takbir mengangkat tangan. Ada juga takbir yang tidak melaksanakan atau mengangkat tangan. Jadi tidak semua ketika kita mengucapkan takbir harus mengangkat tangan. Ada posisi-posisi tertentu yang mesti kita tahu bahwa posisi tersebut kita dicontohkan untuk melaksanakan dan mengangkat tangan sambil takbir. Hanya saja dari dalil-dalil yang dikumpulkan, ada dalil yang seolah berbeda antara satu dengan yang lain. Contohnya ketika mengucapkan takbir, apakah mengucapkan takbir itu berbarengan dengan mengangkat tangan, atau mengucapkan takbir terlebih dahulu lalu mengangkat tangan, atau mengangkat tangan dulu baru mengucapkan takbir. Jadi ada tiga ya. Pertama, apakah berbarengan? Kalau berbarengan berarti sambil mengangkat tangan. Ketika mau sholat tuh Allahu Akbar, itu berbarengan antara mengangkat tangan dengan takbirnya. Ada juga takbir dulu baru mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar baru mengangkat tangan. Ada juga mengangkat tangan dulu baru takbir. Berarti Allahu Akbar. Jadi ini sudah di sini. Allahu Akbar. Ada juga Allahu Akbar atau Allahu Akbar baru mengangkat tangan. Tentu hal ini ada dalil-dalil yang melatar belakangi, sekalipun terkadang menggunakan dari sisi pendekatan bahasa. Contoh umpamanya dalil summa kabbara summa rafa'a yadaihi. Lalu beliau takbir kemudian mengangkat tangan. Nah, kemudian itu summa itu diartikan berarti takbir dulu baru mengangkat tangan. Ada juga masih menggunakan pendekatan bahasa, ma'at takbiro, beliau mengangkat tangan bersama takbir. Ada juga mengangkat takbir dulu kabbaro summa rafa'a yadaihi. Ada juga yang takbir dulu kabbaro rafa'a yadaihi atau mengangkat tangan dulu rafa'a yadaihi summa kabbaro. Jadi mengangkat tangan lalu takbir. Nah, ini dari sisi pendekatan bahasa.
Kalau dalam bahasa Arab itu kan ada perbedaan. Seperti begini. Doroba, aku telah memukul. Atau dorobtu, aku telah memukul. Atau doroba, dia telah memukul. Tapi kalau akan memukul, yadribu. Tapi kalau pukullah, idrib. Jadi ada perbedaan dari sisi bahasa. Nah, dari sinilah para ulama berbeda pendapat. Sama seperti ketika mengucapkan amin. Ada yang dikaitkan dengan aminnya imam, ada yang dikaitkan dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi idza ammanal imamu fa aminu, apabila imam telah membaca amin, kan ammana itu fi'il madhi dalam pengertian telah membaca amin, fa aminu maka makmum membaca amin. Kalau lihat dari sisi bahasa berarti aminnya itu imam dulu baru makmum. Itu kalau dari sisi bahasa. Tapi kalau dari sisi yang lain ternyata amin itu bukan dikaitkan dengan aminnya imam, tapi dikaitkan dengan bacaan. Begitu juga dalam takbir. Oleh karena itu dalam beberapa keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan oleh para sahabat, karena memang Rasulullah itu dalam sholat itu kebanyakan dilihat oleh sahabat. Jarang Rasulullah mengatakan apabila kamu ini. Tapi Rasulullah mempraktekkan dalam sholat itu sehingga terlihat oleh para sahabat. Makanya dalam hadisnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tanpa ada penegasan dalam pengertian sabda Rasulullah, apabila kamu sholat takbirnya begini. Cukup oleh Rasulullah dicontohkan. Nah, begitu juga dalam masalah takbir. Kata Ibnu Umar, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qoma fis sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi. Nah, ini tempat-tempat mengangkat tangan. Apabila beliau sholat, beliau mengangkat kedua tangannya, hadwa mankibaihi, seukuran pundaknya. Nah, kalau dalam riwayat yang lain nanti ada seukuran dua telinganya. Jadi kalau seukuran tidak mesti diukur begini ya. Jadi seukuran itu kadang-kadang tepat, kadang-kadang agak melenceng sedikit. Itu seukuran, seukuran. Oh, tanah ini seukuran tanah itu. Pas enggak? Bisa pas, bisa tidak. Tergantung kita kadang-kadang kan kalau terbiasa begini gitu. Sudah terbiasa. Tapi kalau terbiasa begini gitu. Ada yang begini kan, ada juga yang begini. Karena ngukurnya ini. Ngukurnya itu si ujung ini nih. Jadi kalau begini katanya tidak mungkin seukuran, tapi kalau begini ini kan lurus, maka ini akan seukuran dengan pundak. Ada yang begini. Jadi kalau takbiratul ihram begini, Allahu Akbar. Hadwa mankibaihi mengartikan seperti itu. Tapi kalau dilihat dari sisi prakteknya, Rasulullah mengangkat tangan. Kalau begini bukan mengangkat tangan, jadi melonjorkan tangan gitu. Jadi mengangkat tangan begini. Nah, pertama adalah takbiratul ihram, mengangkat tangan itu. Yang kedua, wa kana yaf'alu dzalika hina yukabilu ruku. Yang kedua adalah mengangkat tangan itu beliau lakukan ketika takbir untuk ruku. Nah, dalam hadis ini hina yukabiru liruku, berarti ketika mau ruku itu takbir, bukan setelah ruku. Berarti bersamaan, sama dengan masalah tadi takbiratul ihram. Ketika mengangkat tangan hadwa mankibaihi, Rasulullah bertakbir. Cuma ini menerangkan tentang posisi mengangkat tangan di mana saja.
Kadang-kadang kan ketika kita mau sujud, takbir lagi, bukan takbir, mengangkat tangan lagi. Kalau takbir iya takbir, mengangkat tangan. Padahal posisi itu tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW atau diterangkan oleh para sahabat tentang kondisi Rasulullah ketika mau sujud. Tidak diterangkan Rasulullah mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan itu pertama takbiratul ihram, mengangkat tangan seukuran pundak. Kemudian takbir ketika mau ruku. Yang ketiga, wayab aludalika idarofa aroksahu minar ruku, ketika bangkit dari ruku. Jadi takbir itu ketika bangkit, bukan bangkit dulu atau bukan takbir dulu, tapi ketika mau bangkit. Sama ketika mau ruku, ketika mau bangkit. Dan nanti dijelaskan dalam hadis yang lain, minar rakaataini, ketika bangkit dari 2 rakaat yang pertama. Jadi kalau saya praktekkan, takbir itu tidak semua takbir mengangkat tangan. Berarti pertama ketika takbiratul ihram, ketika kita sudah menghadap kiblat, lalu kita takbir, nah ini posisinya mengangkat tangan. Pertama takbiratul ihram, maksudnya takbir ketika kita tahas sholat. Para ulama mengatakan bahwa iftitah sholat disebut dengan takbiratul ihram, karena bisa jadi nanti takbir di awal sholat lebih dari 1. Yang bagaimana ketika sholat id? Ketika sholat id dan takbirnya di awal itu bukan 1 kali. Nah inilah yang ada perbedaan ketika bacaannya setelah apa. Karena mereka menganggap bahwa setelah takbiratul ihram, karena takbiratul ihram membuka sholat, padahal di situ adalah menerangkan tentang bahwa takbir pertama dalam sholat itu di rakaat pertama adalah 7 kali takbir. Berarti tidak ada bacaan-bacaan setelah takbir itu. Jadi Allahu Akbar, buktinya mengangkat tangan lagi, Allahu Akbar sampai 7, lalu baru bacaan iftitah atau istiftah, kemudian membaca ta'awudz, lalu Fatihah. Karena Fatihah itu termasuk bismillah, Fatihah itu. Nah, itu pertama, yang pertama itu mengangkat ketika takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar. Yang kedua ketika mau ruku, berarti kita mengangkat tangan lagi. Tidak begini, Allah. Tidak begini. Kan suka ada ya, ketika mau ruku, tapi mestinya Allahu Akbar. Nah yang ketiga, ketika bangkit dari ruku, Allah, sami Allahu liman hamidah. Itu 3 dalam gerakan sholat. Nah tambah 1 lagi ketika bangkit dari rakaat yang kedua yang ada tahiyat awal. Pokoknya di sholat zuhur setelah tahiyat awal di 2 rakaat pertama baru Allahu Akbar. Tidak begini langsung begini, tapi mengangkat tangan. Jadi ketika bangkit Allah, itu tempat-tempat mengangkat tangan. Tidak ketika mau sujud. Dan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, berdiri. Lalu mau sujud Allah, itu tidak. Jadi hanya tempat-tempat itu pertama takbiratul ihram yang disebut dengan takbir di awal sholat. Karena seperti tadi bahwa ketika sholat idain ternyata takbir kedua, takbir selanjutnya sampai takbir ke-7 mengangkat tangan, karena itu awal dari sholat. Kenapa disebut takbiratul ihram? Takbir yang pertama karena mengharamkan sesuatu yang tadinya boleh, apalagi yang haram.
makan itu boleh, ngobrol itu boleh, berjalan-jalan itu boleh. Tapi ketika takbiratul ihram, setelah takbir, maka yang tadinya diperbolehkan menjadi haram. Haram diperbuat. Makan setelah takbiratul ihram tidak boleh, jalan-jalan. Itu yang disebut dengan ihram. Ihram itu kan bisa berarti haram, tidak boleh, bisa berarti terhormat, karena perbuatan sholat itu terhormat semuanya. Makanya ada Masjidil Haram atau bulan-bulan yang diharamkan. Seperti kalau bulan yang diharamkan, saya pernah menjelaskan dalam Jumat itu ada 4 bulan. Nah, jadi ada hal-hal dalam mengangkat tangan itu di tempat-tempat tertentu tidak dicontohkan mengangkat tangan, ada juga yang dicontohkan mengangkat tangan. Jadi tidak semua takbir dalam sholat harus mengangkat tangan. Mau sujud, bangkit dari sujud kan takbir juga, Allahu Akbar, Allahumma ighfirli warhamni dan seterusnya. Kemudian takbir lagi, tidak mesti mengangkat tangan atau tidak dicontohkan mengangkat tangan. Hanya mengangkat tangan itu dalam hadis Ibnu Umar dijelaskan bahwa ada 3 kalau dalam hadis ini ya. Nanti ada tambahannya Ibnu Umar juga, bahwa pertama takbiratul ihram, takbir pertama, yang kedua ketika hendak ruku, kemudian yang ketiga idza rafa ra'sahu minar ruku wa yaqulu sami Allahu liman hamidah, ketika bangkit dari ruku dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, bukan takbir. Jadi ketika sami Allahu liman hamidah mengangkat tangan. Ketika bangkit dari rakaat yang kedua. Nah, sementara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, Bukhari Muslim, sekarang dari riwayat Muslim dari Malik bin Huwairis. Ini salah seorang sahabat yang mesantren atau berguru dengan Rasulullah hanya beberapa bulan saja. Ada yang bilang setahun, ada yang bilang 6 bulan. Tapi bukan masalah lama dan tidaknya sebetulnya. Masalah fokus dan tidaknya. Seperti halnya sahabat Abi Hurairah. Abi Hurairah itu sebetulnya lebih kepada panggilan ya. Karena namanya itu bukan Abi Hurairah. Kalau lihat makna arti dari Abi Hurairah atau Abu Hurairah, Abu itu atau Abi itu bapak, Hurair itu kucing kecil, bapaknya kucing kecil. Ada yang mengaitkan bahwa Abu Hurairah itu senang kepada hewan kucing, senantiasa kesana kemari diikuti oleh kucing ya. Ada yang mengaitkan karena perbuatan ya, laksana kucing. Jadi senantiasa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemana beliau pergi. Karena Abu Hurairah itu bersama Rasulullah tidak lebih dari beberapa tahun, atau ada yang mengatakan 2 tahun saja lebih. Sementara kan Abu Bakar, Umar ataupun yang lainnya mulai dari Mekah sampai Rasulullah meninggal lama. Tapi Abu Hurairah tidak. Tapi ternyata hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah melebihi istrinya Rasulullah, Aisyah, sampai beliau meriwayatkan itu kurang lebih 5.000 hadis. Lebih dari 5.000 hadis dari Rasulullah. Kenapa demikian? Karena beliau disebut dengan Ashabus Suffah. Jadi dulu itu para sahabat ada yang khusus mengikuti Rasulullah. Kalau yang lain sahabat semuanya ke pasar, ada yang jadi pegawai kalau sekarang, ada yang buruh dan lain sebagainya. Ada sahabat-sahabat kurang lebih 60 sahabat lebih bahkan itu di pinggir masjid Ashabus Suffah. Kalau sekarang pesantren.
khusus itu. Biayanya dari mana? Dari para sahabat agniya yang ke pasar itu ya, dari para saudagar. Karena yang pesantren itu kan punya anak dan istri. Nah itu di drop itu dari situ kebutuhannya. Tapi difokuskan mereka itu supaya belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya dari mereka orang-orang yang pulang dari pekerjaannya, pulang dari pasarnya, atau kalau sekarang pulang dari pegawai negerinya, PNS-nya dan lain sebagainya, ketika pulang itu bisa menanyakan kepada sahabat-sahabat yang mengikuti Rasulullah, belajar dengan Rasulullah. Bagaimana sekarang, ada nggak perkembangan yang lain dari Rasulullah? Oh iya, kemarin ada ayat yang baru turun, dikatakan begini-begini, disampaikan. Oh, ada peristiwa ini. Jadi ketika para agniya itu pulang, para saudagar itu pulang, itu mereka menanyakan. Cuma kebutuhan tiap harinya ditanggung oleh orang-orang kaya. Itu dulu begitu. Jadi orang kaya sibuk dengan mencari nafkah, sementara ada sahabat-sahabat yang sibuk mencari ilmu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Abi Hurairah. Nah, Malik bin Huwairis hanya beberapa bulan, ada yang mengatakan 4 bulan dengan Rasulullah. Salah satu hadis yang terkenal dengan sahabat ini adalah masalah duduk istirahat. Karena yang lain tidak meriwayatkan, hanya beliau yang meriwayatkan ketika bangkit dari rakaat yang ganjil, mau ke rakaat yang genap, umpamanya baru 1 rakaat, kan mau bangkit lagi. Nah, beliau tidak langsung berdiri, melainkan beliau duduk terlebih dahulu. Jadi ini rakaat pertama, saya sujud yang kedua. Di rakaat yang pertama, bukan langsung Allahu Akbar ke rakaat yang kedua. Nah, oleh Malik bin Huwairis diterangkan bahwa beliau tidak langsung berdiri. Allah, duduk dulu ini, lalu berdiri. Nah, yang jadi pertanyaan di kalangan ulama, apakah itu termasuk bagian dari kaifiyat sholat? Dalam pengertian mesti dilakukan. Nah, sebagian mengatakan bahwa itu adalah duduk sebentar, karena Rasulullah kesininya semakin gemuk dan semakin tua tentunya ya. Tidak bisa langsung berdiri, melainkan duduk dulu untuk istirahat. Jadi tidak semuanya, tidak langsung Allahu Akbar berdiri, tapi Rasulullah duduk terlebih dahulu. Buktinya dalam duduk istirahat tidak ada bacaan-bacaan tertentu. Kan dalam sholat itu tiap gerakan ada bacaan. Gerakan takbir saja ada bacaan Allahu Akbar. Kemudian bangkit dari ruku ada sami Allahu liman hamidah. Ketika mau sujud ada Allahu Akbar. Bangkit dari sujud ada bacaan. Sujud lagi ada bacaan. Termasuk sujudnya sendiri ada bacaan. Nah, dalam duduk istirahat tidak ada bacaan. Makanya itu dikaitkan dengan kondisi Rasulullah. Ada yang mengaitkan kondisi Rasulullah bahwa tidak selamanya Rasulullah itu duduk istirahat. Ternyata duduk istirahatnya Rasulullah karena kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah itu suka berpegang. Ketika saat itu berpegang kepada ke dinding itu, karena tidak bisa langsung berdiri. Apakah boleh? Boleh kalau tidak bisa. Kadang-kadang kan kita umpamanya mau sambil berdiri sholat,
Ketika mau bangkit ternyata goyang kita. Mau bangkit Allah, nah gini, ke sini maunya batal enggak? Sama ketika Rasulullah waktu itu menekan ke lantai karena tidak kuat. Jadi ininya ditekan, tangannya itu ditekan begini. Itu kondisi karena Rasulullah tidak bisa langsung berdiri karena sesuatu hal, maka Rasulullah bersandar ke ininya, kepalanya. Jadi begini. Padahal dalam hadis yang kabar ke sini, tapi Rasulullah begini. Allah, jadi menekan. Kita kan kadang-kadang nggak bisa langsung berdiri, kadang-kadang menekan gitu. Saya saja sering karena kondisi kemudian kita menekan Allah. Tapi itu bukan bagian dari sholat. Kata Malik bin Huwairis, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi. Beliau apabila takbir, beliau mengangkat tangan. Berarti mengangkat tangan itu sambil takbir. Kalau melihat di sini, idza kabbara rafa'a yadayhi, apabila takbir beliau mengangkat tangan. Mengangkat tangannya bagaimana? Hatta yuhadi bihima udunaihi. Nah, kalau tadi manjibaihi. Kalau ini hatta yuhadi, seukuran kedua tangan itu dengan telinga. Jadi bukan begini, bukan ke telinga kan, bukan diukur begini Allah atau Allah. Kan suka ada yang begini. Tapi seukuran telinga Allah. Tapi ada juga karena ingin lepas jadi salah, ininya sambil begini Allah, sini nempel telinga begini Allahu Akbar. Karena ingin mengatakan udunaihi, padahal yuhadi itu adalah seukuran, bukan nempel, seukuran. Sama dengan bahu juga tidak bisa nempel, susah, tapi seukuran. Kemudian wa idza rafa'a yadayhi, apabila ruku tadi juga sama mengangkat tangan. Jadi ruku bersama takbir, bersama mengangkat tangan berbarengan. Jadi mengangkat tangan dulu, Allahu Akbar, takbirnya itu ya. Kemudian idza rafa'a ra'sahu minar ruku, bangkit dari ruku. Faqala sami Allahu liman hamidah fa'ala misla dzalika. Beliau juga melakukan hal itu ketika sami Allahu liman hamidah. Kenapa ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Karena beliau jadi imam. Ya. Kan ini diterangkan oleh Walid bin Huwairis dan Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar dan Huwairis bahwa Rasulullah ketika bangkit dari ruku sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah, beliau mengangkat tangan karena beliau jadi imam. Kalau jadi makmum mengucapkan apa? Berarti mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Karena yang diterangkan itu adalah Rasulullah ketika jadi imam. Ibnu Umar melihat Rasulullah mengangkat tangan sambil bangkit dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, lalu mengangkat tangannya. Kalau kita makmum, maka tentu bukan membaca sami Allahu liman hamidah, tapi mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wal ard dan seterusnya. Jadi ketika bangkit, kalau makmum itu ketika bangkit itu kan mengucapkan sami Allahu liman Rabbana walakal hamdu, karena imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Banyak kalimat-kalimat ayat.
Tapi biasanya kalau yang lama itu Rasulullah sholat sendirian. Jadi ketika Rabbana sami'allahu liman hamidah, Allahumma rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal. Biasanya itu kalau sholat malam Rasulullah. Jadi berdirinya lama setelah bangkit dari ruku. Tapi kalau berjamaah sampai tamat itu mungkin lama. Jadi kapan mau sujudnya gitu. Si imam itu karena terbiasa kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Allahumma rabbana walakal hamdu. Bagaimana kalau sholat sendirian? Nah baru kalau sholat sendirian berarti bangkit dari ruku itu sampai Allahu liman hamidah sambil mengangkat tangan kemudian mengucapkan Rabbana lakal hamdu juga. Sama seperti kita membaca Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau sholat berjamaah menunggu imam membaca di 2 rakaat pertama yang jahar itu imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau sholat sendirian tentu kita juga membaca amin setelah membaca Al-Fatihah tamat. Karena disebutnya juga dalam hadis tidak disuruh surat Al-Fatihah tapi disebut idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maksudnya surat Al-Fatihah tapi harus tamat. Kenapa? Karena bisa jadi surat Al-Fatihah tidak tamat. Tapi disebut surat Al-Fatihah. Umpamanya saya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Surat apa itu? Al-Fatihah juga. Sama seperti ketika kita membaca surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yuqimuna sholata. Wah, imam itu membaca surat apa? Surat Al-Baqarah sekalipun hanya 5 ayat. Disebut surat Al-Baqarah. Sekalipun membaca 2 ayat surat Al-Fatihah, itu membaca surat Al-Fatihah. Tapi tidak membaca amin karena dalam hadisnya, makanya kita membaca sambil duduk itu tidak sedang sholat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Amin. Padahal tidak tamat itu. Tapi kalau talak ghairil maghdubi alaihim waladdallin baru kita membaca amin. Karena itu disebut dalam hadisnya tamat surat Al-Fatihahnya. Nah, kemudian satu lagi, kenapa dari rakaat yang kedua apa dalilnya? Ya, harus jelas juga. Tadi kan baru 3 yang dijelaskan. Yakni ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku. Mengangkat tangan seukuran pundak. Nah, dalam hadis Humaid bin As-Sa'idi atau Humaid As-Sa'idi dan juga dari Ibnu Umar diterangkan bahwa idza qoma anir rakaataini kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihima mankibahi kama kabbara inda taftahas shalah. Ini dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Humaid. Apabila beliau berdiri dari rakaat yang kedua, beliau takbir. Berarti berdiri takbir. Wa rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangannya seukuran bahu, kama kabbara inda taftahas shalah, seperti takbirnya permulaan sholat, maksud takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangannya seperti takbiratul ihram ketika bangkit dari rakaat yang kedua. Karena awalnya sholat itu 2 rakaat. Diwajibkannya itu 2 rakaat. Dulunya itu. Jadi pada rakaat yang kedua itu tahiyat akhir dulu itu. Lalu pindah ke Madinah, hijrah. Yang 2 rakaat ditetapkan buat yang musafir. Dan yang mukim ditambah 2 rakaat lagi, jadi 4 rakaat. Jadi yang tadinya 2 ditambah 2 lagi. Dan ditetapkan sebagai orang yang musafir. Jadi musafir itu 2 rakaat, maksudnya qashar ya. Karena Rasulullah selama di perjalanan senantiasa di qashar.
Tapi tidak mesti dijama. Di qasar itu Rasulullah mau sebulan, mau 2 bulan, mau berapa, bahkan Ibnu Abbas itu 1 tahun di qasar terus. Dulu pernah ada ulama di Indonesia, Tengku Hasbiki. Beliau senantiasa di qasar di Jakarta itu, karena beliau tidak pindah dari Sumatera. Beliau senantiasa di qasar. Padahal tahun itu berada di Jakarta namanya ya, tugasnya, karena beliau ulama besar waktu itu. Di Muhammadiyah digunakan, di Persatuan Islam digunakan, itu Dewa Majelis Ulama Persis. Kemudian di Tarji Muhammadiyah itu dulu itu bisa menggabung ke sana, ditarik ke sini gitu ya, termasuk ulama-ulama yang lain. Nah beliau senantiasa di qasar. Jadi yang menggunakan qasar itu menggunakan nikmat dari Allah, sedekah. Tapi kalau bermakmum sama mukim sama penduduk asli jangan di qasar, tamat. Tapi kalau umpamanya misah setelah mereka tamat, nah itu boleh di qasar, dan itu merupakan salah satu rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bangkit dari rakaat yang kedua, kembali tadi dulu ya, 2 rakaat, baru 4 rakaat ya, ketika mukim pindah ke Madinah. Nah, yang subuh 2 rakaat tetap, dan maghrib tetap 3, disebutnya itu witrun nahar. Kalau yang maghrib itu witirnya siang, penutup siang. Karena tadinya 4 zuhur, 4 asar, ditutup dengan maghrib. Nah kalau subuh 2 rakaat karena panjangnya dalam sholat itu agak panjang dibandingkan dengan sholat yang lain, makanya harus ada perbedaan bacaan itu dalam sholat subuh. Kalau dalam sholat maghrib dan isya atau yang lain umpamanya suratnya surat apa ya, kalau di sini surat Al-An'am ya, kalau Al-Hakumut, dalam sholat subuh sabihis. Nah seukuran, bukan harus sabihis, seukuran itu Al-Atal Al-Insan dan sebagainya, itu bisa ngukur. Atau ngukurnya begini, kalau sholat isya itu 4 rakaat, tamatnya itu 10 menit dalam 4 rakaat. Nah yang 2 rakaat sama dengan sholat isya, maksudnya tamatnya itu sampai 10 menit gitu. Lamanya itu sekalipun hanya 2 rakaat. Sholat isya umumnya 10 menit, tamat sampai akhir salam. Nah di sholat subuh juga karena 2 rakaat, paling tidak samain, kan bisa ngukur, samain 10 menit. Nah itu yang disebut lama ketika sholat dalam sholat subuh, bukan berarti al-baqarah semua ya. Kalau dalam berjamaah nanti ya bubar jamaah udah. Jangankan itu, umpamanya sholat nanti sholat di Ramadan ya, qiyamul Ramadan. Umpamanya qiyamul Ramadan kan sering ada, karena berdasarkan hadis, rakaat yang witir, rakaat pertama sabihis kan, ada dalilnya ya. Kemudian kuliah, kemudian kulhu. Tapi rakaat yang pertama di 8 rakaat yang dibaca kita idajah sama kulhu Allah. Itu tidak seimbang sebetulnya ketika witir. Kan dalam sholat itu mestinya turun ya. Rasulullah itu membaca sabihis ya, seukuran di rakaat yang lainnya itu panjang. Pokoknya di rakaat pertama yang 8 rakaat amma yatasaalun, wailul lil mutaffifin, abasa wa tawalla, al jumu'ah dan lain sebagainya. Nah baru di rakaat yang 3 itu ketika membaca sabbihisma rabbikal a'la, ya pendek alhamdulillah, karena tadinya tidak kaget.
Tapi kalau tadinya idza jaa nasrullah, inna a'tayna, qul huwallah, ketika witir membaca sabbihisma rabbikal a'la, imam, ya kepanjangan. Padahal mau habis gitu kan. Itu bagi makmum itu kadang-kadang begitu. Enggak seimbang antara yang pertama-tama dengan yang akhir. Jadi ketika membaca sabbihisma rabbikal a'la itu yang panjang itu dibandingkan dengan rakaat yang lain, akhirnya ngedumel mau ya rakaat terakhir yang panjang nah, gitu. Tapi kalau di zaman Rasulullah kan yang pertama-tama al-jumu'ah, al-mumtahanah, umpamanya surat apa ya, al-qiyamah dan sebagainya, kesininya sabbihisma. Alhamdulillah. Kadang-kadang tenang. Bagian pendek, apalagi nanti rakaat keduanya qul ya ayyuhal kafirun, apalagi nanti rakaat ketiganya qul huwallahu. Tapi kalau tadinya inna a'tayna, alam taro dan lain sebagainya, lilafi Quraisyin, ketika rakaat yang ke-8 yang witir membaca bismillahirrahmanirrahim bismi rabbikal ya gitu. Bagian akhir lama gitu. Kalau rakaat pertama sabihis mungkin tidak aneh gitunya. Nah itu kadang-kadang kita harus bisa menempatkan posisi bagaimana posisi keadaan makmum, karena tadinya kita membaca sesuai berarti ini idaja atau al-hakumut, pas ketika mau akhir imam makmum ngedumel mau akhir yang gini ya, itu Allah aja gitu. Ina atau ina. Nah itu diantaranya ya. Jadi tentu posisi makmum itu harus melihat kondisi di masjid tertentu ya. Kalau di Masjidil Haram jelas ya, satu malam satu juz ya, satu juz. Coba kalau diterapkan di Al-Huda, besoknya tidak akan diganti, tidak akan digunakan lagi. Janganlah dengan imam itu kelamaan. Tapi ya kadang-kadang kita juga tersentuh oleh bacaan. Nah itulah diantara yang diterangkan oleh para sahabat mengenai cara takbirnya dalam mengangkat tangan. Berarti ada empat tempat. Insya Allah nanti kita bahas lagi karena waktunya ini sudah lama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, dalam sholat bergerak itu tidak membatalkan. Ketika kata Rasulullah, ketika ada yang lewat ke depan kamu, halangin. Berarti kan gerak ya, halangin. Ketika maksa, halangin. Ketika maksa, halangin lagi. Ketika maksa, boleh kamu bunuh. Gitu. Kalau dalam hadisnya ya, dibunuh pun boleh. Gitu. Tapi kalau ke anak kecil jangan. Gitu. Maksudnya dibunuh di situ dengan keras gitu, dihalanginya karena sedang sholat. Rasulullah pernah sholat membawa cucunya Husain. Ketika sujud, Husain naik ke sini ke pundaknya Nabi. Ketika bangkit kan, kalau langsung bangkit takut Husain kejengkang gitu ya, jatuh, maka oleh Nabi dipegangin lalu disimpan di pinggirnya. Itu menandakan tidak batal. Asal jangan, kamu lagi sholat, kamu ini sholat ngomong, bapak ngomong gitu. Tapi kalau dipegang sini, enggak membatalkan sholat. Tapi kalau ngomong tapi itu juga jangan dibiasakan seperti tidak ada sebab kita gerak-gerak terus. Tidak ada sebab, umpamanya tidak ada anak itu
tidak, ayo gerak-gerak terus kata Rasulullah, hindari itu gerakan-gerakan. Apalagi kata Rasulullah, iltafatis shalah. Jadi ke sana kemari lihat. Kata Rasulullah, hindari ketika sholat karena itu merupakan pencurian dari setan. Jadi setan itu nyuri dengan cara supaya ke sana lihat, ke sini lihat, ke atas, ke bawah, lihat-lihat gitu. Itu dihindari. Tapi kalau ada yang itu apalagi mau celaka pokoknya ya, ada setrum di situ, khawatir anak cepat diambil. Pokoknya ada yang masuk ke sana ya oleh imam, langsung diambil anak itu lalu ditutup pintunya. Boleh, khawatir nanti si anak kesetrum, pokoknya di situ ada tegangan, itu ada setruman, boleh saja. Iya, ada kejadian seperti itu. Ya. Rasulullah berjalan, bahkan Rasulullah di satu sisi ketika ada tamu itu menjaharkan bacaan, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lagi sholat. Terkadang Rasulullah membuka kalau ke keluarga sendiri ya, Aisyah dibuka, pergi ke tempat sholat lagi, karena rumahnya kan tidak terlalu besar, kecil. Jadi ke tempat sholat lagi. Bahkan Rasulullah sedang sholat malam itu kaki Aisyah ke depan oleh Rasulullah diambil, dialihkan ke sana supaya ke sana. Pas bangkit kakinya ke sini lagi, ketika sujud Rasulullah mengalihkan si kakinya. Aisyah kan sedang tidur. Nah, ini juga menandakan bahwa tidak batal ketika memegang itu istri itu ketika sedang sholat Rasulullah itu. Nah, karena ada di tempat sujud kakinya. Aisyah malam hari Aisyah sedang tidurnya kebetulan ke arah sini. Ternyata karena tidur itu tidak sadar, si kakinya ke arah kiblat, oleh Rasul dialihkan. Nah, itu berarti gerakan mengambil kaki Aisyah dipindahkan. Bukan. Cuma memang kalau sholat gerak-gerak terus tidak boleh. Karena umpamanya terus-terusan gini, nggak gatal nggak apa, gini lagi, ini apaan sholat gitu. Tapi kalau gatal ya garuk, tapi sholat menggaruk itu haram, tidak boleh sholat menggaruk itu. Tapi kalau gatal garuk. Ya maksud saya kalau sholat menggaruk itu begini, Allahu Akbar langsung garuk-garuk, nah itu sholat garuk. Tapi kalau gatal garuk, masa sholat menggaruk, Allahu Akbar garuk, itu tidak boleh, haram gitu. Karena ada bacaan dalam sholat itu. Itu sholat menggaruk namanya. Ada lagi yang lain? Boleh. Apa? Kalau bangkit dari ruku, imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum membaca Rabbana lakal hamdu. Tapi kalau takbir yang lain ikuti takbir. Jadi Allahu Akbar sebetulnya Allahu Akbar juga gitu. Fa idza kabbara fakabiru, apabila imam takbir, makmum juga takbir. Fa idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamdu. Tapi ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Berarti si makmum itu takbir. Cuma kadang-kadang kita takbirnya di dalam hati ya. Sebetulnya ketika Allahu Akbar imam, lalu makmum Allahu Akbar. Begitu seharusnya. Takbir, ruku, sujud.
Sami Allahu liman hamidah, baru ini beda Rabbana walakal hamdu. Ya. Tetap membaca takbir. Allahu Akbar. Allah. Sama ketika indahin juga takbir gitu. Cukup ya. Sudah 1 jam 50 menit ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.